Shalom Indonesia, selamat pagi semua. Kita masih menunggu Pak Samuel. Tema kita adalah Yesus di dalam Perjanjian Lama. Nanti kita akan bahas yang itu ya, satu-satu. Semua boleh bertanya. Nanti kita akan membahas satu persatu semua masalah-masalah. Ya, apa saja boleh dibahas sebetulnya. Hanya temanya memang kita adalah nama Yesus dalam Perjanjian Lama. Nah, sebetulnya pagi ini nanti Pak Samuel, ya Bang Samuel yang akan sesuai kemarin janjinya. Semoga bangun tidur saja. Cuman kalau kesiangan ya nanti kita lewatkan dulu temanya. Oke, ya. Bentar. Ya, bukan ya, itu kemarin harus baca, harus dengar yang lengkap ya, itu yang Jesus is Lord itu, waktu Abi Saifuddin berkata penginjilan Allahnya sama enggak, itu memang harus dengar yang lengkap. Di video saya kemarin, saya baru upload tadi malam ya, judulnya Allah Kristen, samakah Allah Kristen dengan Allah Islam. Jadi bukan masalah penginjilan, tetapi memang menurut Alkitab itu ditulis bahwa Allah kita itu adalah Allah bagi seluruh dunia, termasuk bagi orang Islam dan bagi orang Arab, bagi orang Hindu, orang Buddha, orang Cina. Yesus itu adalah Tuhan bagi semua, bagi seluruh dunia. Namun secara kenyataan orang-orang Arab, orang-orang Islam ini kan menolak Yesus sebagai Tuhannya. Mereka mengangkat Tuhan Mekah, Rob negeri Mekah sebagai Tuhan mereka. Nah itu maksudnya seperti itu ya. Kemarin jelas sekali itu ya. Nah, oke. Kemarin kata Allah kan sudah tuntas kan, saya sudah kasih tahu, jadi nggak masalah kata Allah itu juga termasuk yang kemarin ya Pak Saifuddin pun sudah menegaskan juga secara literatur dalam keislaman pun sebetulnya Allah itu berasal dari al-ilah. Ya, jadi jangan nggak usah dikarang-karang lagi ya, jangan kita ini iman Kristen itu jangan mau didikte sama orang Islam ya, nggak boleh kalian itu didikte ya, lu siapa gua siapa gitu ya. Silakan. Dalam Alkitab Perjanjian Lama 7 ayat 1, apa itu? Tuhan berfirman kepada Musa, katanya aku mengangkat engkau menjadi Allah. Betul. Dan Harun menjadi nabimu, katanya. Betul. Jadi selain Yesus ada Allah lain kan? Ya, banyak. Allah. Banyak. Istilahnya ada Allah besar, ada Allah kecil gitu. Enggak, kecil semua nggak apa-apa, besar semua nggak apa-apa, boleh. Yang ngasih besar kecil kan kita orang Indonesia. Oh, jadi Yesus juga nggak kuasa dong, kan diangkat. Diangkat Allah jadi. Emang yang angkat siapa? Mana ayatnya Yesus diangkat jadi Allah, coba cari. Ya itu yang Yohanes ayat 1, yang pasal 1. Itu mana ada tulisan Yesus diangkat jadi Allah, yang ngawur. Musa disebut Allah, Samuel disebut Elohim juga disebut Allah ya. Terus para rasul waktu mereka memberitakan Injil di Athena, di mana saya keluar di Athena waktu dia dianggap sebagai Zeus disebut juga Allah. Jadi banyak ya yang disebut dengan Allah. Allah Filistin, Allah orang Amalek, ya, itu juga disebut Allah. Elohim banyak ya. Para Elohim kalau baca di Mazmur berapa kemarinnya Mazmur, saya lupa. Jadi Musa dan Yesus sama-sama Allah gitu ya? Musa dengan Yesus sama-sama Allah. Ya boleh saja. Kan memang disebut sebagai Allah kan, Musa sebagai Allahnya Firaun kan? Iya kan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, masalahnya adalah di dalam waktu Yesus datang ke dunia, ya, kapan dia diangkat sebagai Allah? Ada nggak ayatnya? Nah, itu pertanyaannya. Musa diangkat sebagai Allah. Ya, para Baal, para Dagon, itu dewa-dewanya orang itu dianggap sebagai Allah juga, dipanggil sebagai Elohim, Allah. Elohim, Eloah, sama. Dewanya orang Mekah juga disebut Elah juga, Al-Ilah, sama Allah, sama.
Kan Musa diangkat dari Tuhan langsung jadi Allah. Jadi kedudukannya sama dengan Yesus, tah? Nah, pertanyaannya di mana ayatnya Yesus diangkat sebagai Allah? Ya, katanya Yesus adalah Allah. Loh, Dan itu beda. Makanya di mana ayatnya Yesus diangkat sebagai Allah? Ya, jangan jangan diputer-puter. Ya, kalau sama saya itu to the point aja, jangan puter-puter, gangsingan nggak boleh ya. Nah, jangan gangsingan kalau sama saya. Kalau kamu keluarin dalil, kalau kamu ngomong harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu sama saja cuma ngibul. Gitu. Saya simpel ya, sama saya. Yang Keluaran 7 ayat 1 kan benar Musa jadi Allah kan? Sudah bilang Musa memang diangkat jadi Allah. Nah, sekarang pertanyaannya tadi yang kamu bilang tadi, jadi Yesus diangkat jadi Allah. Kapan? Mana ayatnya Yesus diangkat jadi Allah? Gitu kan? Ya, terus Yesus Allah atau bukan itu? Oh, Yesus jelas Allah, Yesus jelas Tuhan. Oh, jadi ada Allah Musa, ada Allah Yesus ya? Ada Allah Arab juga, ada Allah Mekah, ada Allah Filistin, ada Allah Baal, ada Allah Amalek, ada Allah Molok, banyak sekali Elohim. Namanya Elohim. Elohim itu. Ya, tapi kan yang diangkat sama Tuhan langsung kan Musa. Terus Yesus itu Allah dari Tuhan langsung. Jadi yang mana yang Allah yang benar itu? Musa atau Yesus? Ya, sebentar ya, ada gangguan. Jadi Elohim itu banyak ya, Elohim itu banyak. Elohim itu adalah sebuah kata plural, makanya Elohim ada kata imnya, itu berarti lebih dari satu, makanya para Allah itu disebut para Allah. Begitu ya, jadi jangan bingung. Kalau nggak ngerti bahasa Ibrani nanya, jangan langsung mengklaim begitu saja, karena Alkitab saya bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Jadi jangan paksakan apa yang kamu pahami kepada saya. Saya yang ajari kamu, kamu harusnya tanya. Nah, karena kamu kan bacanya bahasa Indonesia. Ya, kan saya bertanya. Jadi Yesus jadi jangan diklaim. Tadi itu mengklaim namanya, bertanya yang jelas. Makanya kamu tadi bilang, Yesus itu diangkat jadi Allah. Pertanyaan saya kan sampai sekarang kamu belum jawab. Berarti kamu harus revisi perkataanmu. Bahwa Yesus tidak pernah diangkat menjadi Allah. Sebab Yesus itu Allah sendiri. Ya, walaupun tidak diangkat kan, tapi kedudukannya sama atau tidak itu Allah juga kan? Beda dong. Ada banyak jenderal, kedudukan jenderalnya kan beda. Ada banyak manusia, tapi kan tetap levelnya beda. Yang satu lebih tinggi derajatnya, yang lain lebih rendah derajatnya. Harus tahu dong, nggak bisa dong. Ya. Kamu kalau datang ke tetanggamu kan kamu nggak perlu sopan-sopan, nggak perlu sampai bagaimana. Kamu coba datang sama Jokowi. Kalau kamu berani peteng-tengan dilempar pakai sandal sama Kopassus itu. Kan begitu. Ada bedanya dong. Ya. Ada banyak para Allah dan Alkitab berkata para Allah akan sujud kepadanya, kepada Yesus. Nah, karena Yesus adalah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Itu, ngerti nggak? Oh, jadi banyak Allahnya ya? Banyak, di dunia ini banyak Allah. Banyak sekali Allah. Masalahnya, Allah segala Allahnya itu siapa? Yesus. Tuhan segala Tuhan. Allah segala Allah. Gitu. Oh enggak? Harus paham itu. Yesus itu. Kenapa? Yang harus disembah Musa atau Yesus? Kan sama-sama Allah. Nah, yang harus disembah adalah Tuhan. Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Mammon dan kepada Tuhan Allah, ya, yaitu Yesus. Karena kata Tuhan di dalam perjanjian baru itu merujuk kepada dirinya sendiri. Matius 4 ayat 10, pergilah engkau setan, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Dan Yesus berkata, akulah Tuhan. Oh, dan semua orang Yahudi dari zaman Bait Allah kedua, Esra Nehemia, sampai hari ini, sampai detik ini, tidak ada satupun orang Yahudi yang sujud proskuneo kepada manusia, kepada patung-patung, kepada manusia, bahkan kepada raja-raja, kepada dewa-dewa, nggak ada. Dan hanya Yesus yang menerima proskuneo itu. Tinggal. Gitu, ini oke. Yesus yang adalah Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama itu sudah sering disebut berkali-kali namanya.
Jadi, kami sebagai orang yang percaya, kami mengimani bahwa Yesus adalah Sang Allah itu sendiri, Sang Yahweh itu sendiri, yang namanya dinyatakan sejak zaman Enos, sejak zaman Yakub, sejak zaman Musa adalah Yahweh atau Yod-He-Waw-He atau Yehovah. Yang di dalam bahasa Ibrani-nya W-nya diganti V di dalam Ibrani modern. Oke. Dan ternyata nama Yahweh ini, nama Yesus ini tersembunyi di dalam setiap kata keselamatan atau salvation dalam bahasa Inggris yang di dalam teks Ibrani tertulis Yeshua. Oke. Jadi saya mengambil salah satu contoh dari Yesaya 60 ayat 18 yang bunyinya, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu, engkau akan menyebutkan tembokmu selamat, dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Di dalam Yesaya 60 ayat 18. Ya, ini kata selamat di dalam teks Ibrani aslinya adalah Yeshua. Setiap kata keselamatan di dalam perjanjian lama tertulis Yeshua. Oke, contoh lain kita ambil di Mazmur 89 ayat 26. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku, dan gunung batu keselamatanku. Jadi pada kata keselamatanku adalah dalam bahasa Ibrani disebut Yesuati. Yesua. Oke, kata akhiranku di situ adalah huruf kata T, jadi Yesuati, menunjukku. Oke, maka pada saat kita menyebut dalam teks Ibrani Allahku keselamatanku, maka akan dibaca Eli Yesuati, yang artinya Tuhanku Yesusku. Oke, ketika kata keselamatan itu diganti dengan real name-nya tidak diterjemahkan, kata Allahku keselamatanku akan dibaca Tuhanku Yesusku. Dalam teks Ibrani Eli Yesuati. Oke. Jadi setiap Anda membaca kata keselamatan pada kitab perjanjian lama, maka akan dibaca Yeshua dalam teks Ibrani. Contoh lain satu lagi saya ambil dari Yesaya 12 ayat 2. Saya bacakan ayatnya, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Oke, pada kata Allah itu keselamatanku, maka akan dibaca Tuhan itu adalah Yesusku. Eli Yesuati. Ya.